Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Naila Kusumaningrum, dan rekan saya, Rizka Karisma Aulia, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sumber-sumber Hukum Islam, Istihsan, Istishab, Maslahah Mursalah, Uruf, Syar'u Man Qablana, dan Sad Az-Zariyah. Sebelum itu, kita menuju ke pengertian sumber hukum Islam. Dalam bahasa Arab, yang dimaksud dengan sumber secara etimologi adalah masdar, yaitu asal dari segala sesuatu dan tempat merujuk segala sesuatu. Dalam usul fikih, kata masdar al-ahkam al-syari'iyah. Secara terminologi berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Langsung saja, yang pertama, istihsan. Menurut bahasa, istihsan artinya menganggap suatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah, istihsan adalah berpindahnya qiyas satu ke qiyas lain yang lebih kuat. Macam-macam istihsan. Ulama Hanafiyah membagi istihsan menjadi dua macam, yaitu satu, istihsan qiyas. Ada dua ilat yang terdapat dalam qiyas yang salah satu darinya dijadikan dasar istihsan karena dipandang lebih baik daripada yang lain. Yang kedua, istihsan yang menolak qiyas, yaitu yang bertentangan dengan ilat-ilat qiyas yang dapat pula ditinjau dari tiga bagian. Satu, istihsan sunnah, yaitu suatu penetapan istihsan yang menolak qiyas karena berdasarkan suatu hadis. Yang kedua, istihsan ijma', yaitu suatu penetapan istihsan yang menolak qiyas karena berdasarkan ijma'. Yang ketiga, istihsan darurat, yaitu penetapan istihsan yang bertentangan dengan qiyas karena pertimbangan darurat. Yang kedua, istishab. Istishab itu melanjutkan berlakunya hukum yang telah tetap di masa lalu, diteruskan sampai yang akan datang selama tidak terdapat yang mengubahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa istishab adalah menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sebelum ada dalil atau bukti yang mengubah hukum tersebut. Macam-macam istishab. 1. Melanggengkan hukum asal mubah pada sesuatu yang bermanfaat, baik makanan, minuman, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda padat yang tidak ditemukan dalil keharamannya, maka hukumnya mubah. Yang kedua, melanggengkan bebas sesuai aslinya atau asalnya tidak ada. Manusia tidak wajib menanggung hak orang lain kecuali ada dalil. Orang yang mengaku punya hak terhadap orang lain, maka dia harus mampu menunjukkan bukti atau dalilnya. Yang ketiga, melanggengkan sifat yang ditetapkan dalam hukum syara sampai ada dalil sebaliknya. Kepemilikan seseorang pada pekarangan atau benda bergerak, maka kepemilikan itu bersifat tetap padanya kecuali ada dalil. Yang ketiga ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya atau tidak ada ijma'nya dengan berdasar pada kemaslahatan umat. Nah, di sini ada macam-macam maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah daruriyah atau primer. Maslahah daruriyah ini adalah perkara-perkara yang menjadi tempat berdirinya kehidupan manusia yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan manusia, merajalelalah
kerusakan, timbulnya fitnah, dan kehancuran yang hebat. Nah, contohnya ada 5 perkara di sini. Ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ya, bisa disebut yang ada hifdul akal, hifdul nasl, hifdul mal, hifdul din, itu yang macam-macamnya ya. Yang kedua ada maslahah hajiyah atau sekunder. Maslahah hajiyah itu semua bentuk perbuatan dan perilaku yang tidak terkait dengan dasar yang lain. Yang ketiga ada maslahah tahsiniyah atau tersier. Maslahah tahsiniyah adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Nah, yang keempat ada urf. Urf itu kayak adat kebiasaan ya, adat istiadat. Nah, urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan maupun perbuatan. Nah, di sini al-urf itu ya kayak adat istiadat, adat kebiasaan gitu loh. Gitu. Macam-macam urf. Ada berdasarkan sifatnya itu bersifat qauli sama amali. Kalau qauli itu bersifat berupa perkataan. Kalau urf amali itu berupa perbuatan. Kalau urf amali itu contohnya kayak jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sigot atau ijab qabul. Padahal menurut syara ijab qabul dalam jual beli itu termasuk rukun. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat ya dan tidak terjadi hal-hal negatif ya syara memperbolehkannya. Nah, yang kedua ada berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama urf am ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas dan tidak dibatasi oleh kedaerahan ataupun wilayah. Nah, itu urf am. Kalau yang urf khas yang berdasarkan ruang lingkupnya itu ada urf khas, itu suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu. Jadi satu wilayah tertentu ya. Yang pertama urf am ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas dan tidak dibatasi oleh kedaerahan ataupun wilayah. Nah, itu urf am. Kalau yang urf khas yang berdasarkan ruang lingkupnya itu ada urf khas, itu suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu. Jadi satu wilayah tertentu ya. Nah, yang kelima ada syar'u man qablana. Syar'u man qablana merupakan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Macam-macam syar'u man qablana. Ini ada ajaran yang telah dihapuskan oleh syariat Rasulullah SAW. Terus ada ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yang telah dihapuskan oleh Rasulullah itu dihapuskan itu kayak syariat Nabi Musa. Contohnya itu seseorang yang telah berbuat dosa apabila ingin bertobat harus membunuh dirinya. Terus ada lagi pas pakaian terkena najis tidak dapat menjadi suci kecuali bagian yang terkena najis tersebut dipotong gitu. Kalau ajaran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah itu ya banyak kan ya
yang keenam ada Saddu Dzari'ah. Saddu Dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Macam-macam Saddu Dzari'ah. Yang pertama, segi kualitas kemafsadatan. Itu menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi ini dzari'ah terbagi dalam 4 macam. Ada yang pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Ya, misalnya ya, kayak menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam yang menyebabkan pemilik rumah tadi jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja. Nah, terus ada yang kedua itu ada perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. Contohnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan. Terus perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Contohnya menjual senjata pada musuh kayak gitu. Terus yang keempat ada perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan. Nah, tuh. Terus yang keenam ada Saddu Dzari'ah. Saddu Dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Macam-macam Saddu Dzari'ah. Yang pertama, segi kualitas kemafsadatan. Itu menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi ini dzari'ah terbagi dalam 4 macam. Ada yang pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Ya, misalnya ya, kayak menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam yang menyebabkan pemilik rumah tadi jatuh ke dalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja. Nah, terus ada yang kedua itu ada perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. Contohnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan. Terus perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Contohnya menjual senjata pada musuh kayak gitu. Terus yang keempat ada perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan. Nah, tuh. Terus dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan ada dua. Itu perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, kayak minum minuman keras yang mengakibatkan mabuk. Mabuk kan termasuk perbuatan yang mafsadat ya gitu. Terus yang kedua, suatu perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan atau dianjurkan tetapi dijadikan sebagai jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik disengaja maupun tidak, seperti seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak 3 dengan tujuan agar wanita itu bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Itu kayak gitu. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.